Muy buenas tardes. Desde la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Estado de Baja California, a través de la quinta edición del Encuentro Textil de Arte Mexicano Original Baja California, agradecemos su asistencia y les damos la más cordial bienvenida a este foro internacional Legado, Filosofía Viva del Songket Minangkabau de Indonesia. En este sentido, agradecemos la presencia de nuestros destacados panelistas que nos acompañan el día de hoy, Nanda Wirawan e Iswandi. Nuestros artesanos son practicantes, creadores y divulgadores de la cultura en torno al tejido tradicional de seda llamado Songket, quienes en 2013 fundaron el estudio Huastra Minangkabau para la investigación, estudio y revitalización de uno de los tejidos tradicionales extintos, Songket de Minangkabau, como un patrimonio vivo y un legado ancestral de esta región de Sumatra, en Indonesia. Les damos la bienvenida y les cedo la palabra a Nanda. ¡Bravo! Terima kasih untuk sambutan yang luar biasa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Original 2025 yang telah mengundang kami pada acara ini. Terima kasih kepada Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia yang telah memfasilitasi kami untuk mengikuti acara yang terhormat ini. Dan terima kasih kepada tamu seperti halnya saya. Terima kasih telah menyempatkan dan kepada pihak KBRI. Antes que nada quiero agradecer y esta bienvenida, agradecer al 2025 por esta invitación. Quiero agradecer a la Secretaría del Ministerio de Cultura de Indonesia que nos apoyó para poder venir aquí a hacer esto posible. También a los invitados de los amantes del textil que se encuentran aquí presentes el día de hoy. Por supuesto también a la Embajada de la República de Indonesia aquí en la Ciudad de México, que también nos ha apoyado para llevar a cabo este evento y nos facilite nuestra estancia en este video, por favor. Pada sore yang berbahagia ini, saya akan membawakan kepada Anda sebuah cerita tentang tekstil, salah satu tekstil paling halus di Indonesia, yaitu Songket Minangkabau. Ini saya memberikan video tentang Songket Minangkabau. En esta ocasión voy a presentar un poco la historia del Songket Minangkabau. Voy a presentar a través del video. In the land of Minangkabau, Songket is more than just clothes. It is a manuscript, a place where the Minangkabau people inscribe their wisdom. In Minangkabau, nature is the greatest teacher, and its lessons are woven into heirlooms, the Songket, and the carvings of the Rumah Gadang. More than a splendid attire, Songket is a woven language of forms and symbols, inherited through generations.
The Minangkabau people speak two languages, the language of words and the language of form. Words live through proverbs and stories. Form speaks through the carvings of the rumah gadang and the woven threads of songket. Each motif holds meaning, a philosophy that guides life from birth to final rest. Songket is a sacred heirloom, woven into every rite of passage, binding each generation to the ancestors and to the land that raised them. Nama saya Wirda Arora. Di sini saya sebagai Kepala Seksi Konservasi dan Pengembangan Museum Aditya Warman. Sampai sekarang ini Museum Aditya Warman memiliki lebih kurang 300 songket yang ada di Museum Aditya Warman. Songket-songket yang menjadi koleksi museum kita peroleh umumnya dari Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, dan sebagian ada dari Kabupaten Solok Selatan. Long ago, songket was woven in every nagari across Minangkabau. Each cloth became a symbol of identity, a cherished heirloom of history and pride. From the 10th to 19th century, Minangkabau merchants sailed the Straits of Malacca, weaving ties with distant lands, from China and Macau to India, Arabia, and Europe. Through these encounters came an exchange of materials and ideas, all finding harmony in the hands of Minangkabau weavers. They created a beauty that time could never fade. During the long struggle for independence in the early 20th century, songket weaving came to a standstill. It wasn't until the late 1960s in Pandai Sike that looms began to move again with simpler motifs and fewer designs. From that moment, the broken thread was restored, and songket slowly came back to life. Today, songket continues to flourish across West Sumatra, each weaving center carrying its own spirit, its own distinctive grace. In Pandai Sike, the motifs are woven tight and fine, each thread placed with patience and devotion. Nama saya Ridal, biasa dipanggil Dal. Saya adalah seorang pengrajin songket di Nagari Pandai Sike. Kegiatan menenun sudah saya jalani dari tahun 1983 sampai sekarang. Untuk pertama kali menenun diajarkan oleh salah seorang tetangga yang kebetulan saya sering main ke rumahnya dan disuruh untuk belajar menenun. Padahal dahulu waktu itu untuk menenun ini untuk dikerjakan seorang laki-laki masih sangat tabu. Sebagai seorang pengrajin, saya akan tetap melaksanakan dan akan tetap menjaga kelestarian budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang zaman dulu. Bagaimanapun situasi dan kondisinya akan tetap berkarya. For the weavers here, the craft is a sacred legacy, passed only through family lines, its secrets guarded with quiet pride. From this devotion emerge delicate, intricate motifs, small yet rich in meaning, patterns that would guide and inspire weaver across other regions of Minangkabau.
In Silongkang, the creativity of its weavers opens new horizons. They have given birth to Songket Balapa, Bacatua, and the checkered Saruang Bugi. Silongkang Songket lives in many forms, from treasured heirlooms of tradition to fine fabric for contemporary fashion. Perkembangan Songket Silongkang sampai hari ini sangat pesat ya, karena pemerintah kota juga mengadakan suatu event yaitu Karisma Event Nusantara yang berupa Siska. Siska itu Sawalunto International Songket Carnival. Sejak ada event Siska dari tahun 2015, perkembangan Songket Silongkang sangat digandrungi oleh masyarakat umum. Orang banyak mencari tahu tentang Songket Silongkang sampai saat ini. In Halaban, almost every home became a space for weaving. The motifs are simpler, the prices more affordable. Yet the spirit remains the same, to keep the weaving tradition alive. Perasaan saya bertenun sekarang udah mulai merasa hobi. Jadi saya mengerjakannya udah terbiasa dan udah mulai seperti kecanduan. Nah, jadi udah merasa mencintai pekerjaan dan suka. Jadi dalam 1 bulan tuh target saya harus menghasilkan 1 pasang kain. Pertama mungkin karena pemasukan ibu-ibu ya, ibu rumah tangga. Terus yang kedua memang udah termasuk hobi bagi saya untuk bertenun. From Pandai Sike to Silongkang, from Halaban to other villages, each weaving center tells its own story. Yet, the threads that interweave remain one, the living thread of Minangkabau tradition. The flourishing of Songket today brings both joy and unease. As motifs are simplified and traditional materials replaced by cheaper ones, the craft's quality wanes, and the distinct identity of each nagari begins to fade. From this awareness grows a movement to restore the spirit of the tradition before it's lost. Saya Nanda Wirawan, pegiat revitalisasi wastra tradisional Minangkabau. Perkembangan Songket Minangkabau pada saat ini sangat menggembirakan, banyak bermunculan sentra-sentra baru yang bertumbuh. Namun di sisi lain ini mendatangkan sebuah tantangan baru. Motif-motif lama yang kaya makna kemudian disimplifikasi sehingga kehilangan maknanya. Oleh karena itu, revitalisasi Songket lama Minangkabau merupakan sebuah hal yang sangat urgent untuk dilakukan. Tahapan awal dari revitalisasi Songket lama Minangkabau adalah mendokumentasikan foto songket-songket lama. Kemudian menyimpan foto mikrograf di dalam komputer dan mengartikannya dalam bahasa motif sehingga bisa dijadikan template motif untuk diberikan kepada penenun. Kemudian langkah berikutnya adalah mempersiapkan bahan-bahan yang digunakan untuk menenun seperti pemasakan benang sutra, pewarnaan alami benang sutra, kemudian proses pencelupan,
kemudian mencuki ya, atau menyimpan motif. Kemudian menenun dan pada akhirnya proses finishing songket. Keseluruhan proses itu kami laksanakan di Studio Wastra Minangkabau, melibatkan para generasi muda dengan harapan bahwa pekerjaan ini dapat diwariskan bagi mereka hingga generasi berikutnya. Gobierno de México.